Mikroekonomi, Teori Pengantar, edisi ketiga, Sadono Sukirno. Bab 1 membahas tentang bidang studi ilmu ekonomi, masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan, definisi ilmu ekonomi, jenis-jenis analisis ekonomi, pernyataan positif dan pernyataan normatif, sifat-sifat teori ekonomi, alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi, peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi, mikroekonomi dan makroekonomi, ringkasan dan konsep penting, pertanyaan dan latihan. Ini merupakan kata pengantarnya. Bagian 1 ialah metodologi dan liputan analisis ekonomi. Di bab 1 bidang studi ilmu ekonomi. Hal-hal yang diterangkan ialah masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan, definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya, sifat-sifat teori ekonomi dan alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi, peranan ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi, ruang lingkup analisis mikroekonomi dan makroekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang sebagai satu bidang ilmu pengetahuan. Perkembangannya bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith, seorang pemikir dan ahli ekonomi Inggris, menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Mohon maaf ya, bahasa Inggris saya masih jelek. Beberapa pandangan dalam buku beliau masih tetap mendapatkan perhatian dalam pemikiran ahli-ahli ekonomi pada masa kini. Adam Smith dapat dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Sebelum era Adam Smith, sebenarnya sudah banyak pemikiran yang dikemukakan mengenai persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara. Tetapi tulisan-tulisan itu tidak dikemukakan secara sistematik. Topik-topik yang dibahas masih terbatas dan belum ada analisis yang menyeluruh tentang berbagai aspek kegiatan perekonomian dalam suatu masyarakat. Keterbatasan analisis itu menyebabkan pula pemikiran-pemikiran ekonomi masih belum dapat dipandang sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Dalam 2 abad setelah zamannya Adam Smith, dunia telah menjadi sangat berkembang. Dalam masa hidup Adam Smith, revolusi industri baru saja akan bermula. Sekarang ini kegiatan industri sudah sangat canggih dan teknologi yang digunakan sudah sangat berbeda dengan yang terdapat pada zamannya Adam Smith. Juga organisasi perusahaan sudah jauh lebih kompleks dan sistem kegiatan memproduksi sudah jauh lebih rumit. Corak kegiatan perekonomian negara secara keseluruhannya juga sudah sangat berbeda. Pertumbuhan dan modernisasi kegiatan ekonomi di berbagai negara sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi sejak penerbitan buku Adam Smith sepertinya dinyatakan di atas. Pada masa ini, berbagai analisis ilmu ekonomi telah menjadi lebih kompleks dan memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai kegiatan suatu perekonomian. Secara garis besarnya, analisis utama dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan kepada 2 bentuk,
yaitu teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Ruang lingkup dan cara analisis teori mikroekonomi dan makroekonomi akan diterangkan dalam bagian yang terakhir dari bab ini. Terlebih dahulu, bab ini akan menerangkan 4 aspek yang erat hubungannya dengan metodologi dalam analisis ekonomi. Aspek-aspek tersebut adalah masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan. Berdasarkan uraian mengenai masalah ekonomi pokok tersebut, akan dirumuskan definisi ilmu ekonomi. Jenis-jenis analisis ekonomi, ciri-ciri utama suatu teori ekonomi dan kegunaan teori ekonomi, bentuk-bentuk analisis yang digunakan ahli-ahli ekonomi dan menerangkan teori ekonomi dan menganalisis berbagai peristiwa dalam perekonomian. Masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan sesuatu kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan pernyataan ini timbul pernyataan, apakah yang diartikan dengan kegiatan ekonomi? Di satu pihak, kegiatan ekonomi meliputi usaha individu-individu, perusahaan-perusahaan, dan perekonomian secara keseluruhannya untuk memproduksikan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Di lain pihak, kegiatan ekonomi meliputi pula kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, seorang individu, suatu perusahaan, atau masyarakat secara keseluruhannya akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan kepada alternatif-alternatif yang tersedia tersebut, mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik. Masalah pokok perekonomian atau kekurangannya. Mengapa individu-individu, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi? Atau pertanyaan yang sama maksudnya, mengapa masyarakat harus membuat pilihan? Ahli-ahli ekonomi menjawab pertanyaan seperti itu dengan menerangkan tentang masalah scarcity, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan. Bidang studi ilmu ekonomi. Masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Di satu pihak, dalam setiap masyarakat selalu terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk menikmati berbagai jenis barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya, di lain pihak, sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut adalah relatif terbatas. Oleh karenanya, masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Mereka perlu membuat pilihan. Kebutuhan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Sebagian barang dan jasa ini diimpor dari luar negeri, tetapi kebanyakan produksi dalam negeri. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada 2 bentuk, yaitu keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli, keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli.
Keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif. Barang yang dibutuhkan manusia terutama terdiri dari benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik, seperti baju, sepatu, makanan, dan minuman. Di samping itu, ada juga barang yang tidak dapat diraba dan dilihat seperti udara. Jasa bukanlah berbentuk benda sebab ia merupakan layanan seorang atau suatu barang yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa jenis jasa yang dibutuhkan masyarakat antara lain adalah kegiatan tukang pangkas, pelayanan restoran, kegiatan pengangkutan orang ataupun siaran radio dan televisi yang memberi hiburan. Jenis-jenis barang. Terdapat banyak cara untuk menggolongkan jenis-jenis barang dalam perekonomian. Pertama sekali perlu dibedakan antara barang-barang ekonomi dan barang-barang cuma-cuma. Barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Contoh beras, makanan, lain, dan barang-barang produksi industri. Sedangkan barang cuma-cuma seperti udara, oksigen, sinar matahari, dan air hujan adalah barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi. Barang ekonomi dapat pula dibedakan kepada barang konsumsi, contohnya makanan, pakaian, dan sepeda motor, dan barang modal, contohnya mesin, peralatan bengkel, dan bangunan perkantoran. Barang ekonomi juga dapat dibedakan antara barang akhir, contoh roti, kursi, dan mobil, dan barang setengah jadi, contoh tepung, gandum, karet, dan minyak kelapa sawit. Selanjutnya dalam teori ekonomi terdapat dua cara penggolongan lainnya, yaitu 1. Berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Barang-barang tersebut dibedakan kepada barang inferior, contoh ikan asin dan ubi kayu, dan barang esensial, contoh beras, gula, dan kopi. Barang normal, contoh baju dan buku. Barang mewah, contoh mobil dan emas. Berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat, barang-barang tersebut dibedakan menjadi barang pribadi, contoh makanan, pakaian, dan mobil, dan barang publik, contoh jalan raya, lampu lalu lintas, dan mercusuar. Kebutuhan yang tidak terbatas. Secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adalah bersumber dari jumlah kebutuhan yang tidak terbatas. Biasanya manusia tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka capai. Apabila keinginan dan kebutuhan masa lalu sudah dipenuhi, maka keinginan-keinginan yang baru akan wujud. Di negara-negara yang miskin, hal seperti itu memang lumrah. Konsumsi makanan yang masih rendah dan perumahan yang kurang memadai telah mendorong masyarakat untuk berusaha mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Di negara yang sangat kaya sekalipun seperti di Jepang dan Amerika Serikat, masyarakat masih mempunyai keinginan untuk mencapai kemakmuran yang lebih tinggi dari yang telah mereka capai pada masa ini. Faktor-faktor produksi. Yang dimaksudkan dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi ada kalanya dinyatakan dengan istilah lainnya, yaitu sumber-sumber daya. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian akan menentukan sampai di mana suatu negara dapat menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada 4 jenis, yaitu seperti yang diterangkan di bawah ini. Tanah dan sumber alam. Faktor produksi ini disediakan alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, berbagai jenis-jenis barang tambang,
dan hasil hutan dan sumber daya alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik. 2. Tenaga kerja. Faktor produksi ini bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan kepada 3 golongan berikut. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan ahli reparasi TV dan radio. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu, seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, dan insinyur. 3. Modal. Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Beberapa contohnya adalah sistem pengairan, jaringan jalan raya, bangunan pabrik dan pertokoan, mesin-mesin dan peralatan pabrik dan alat-alat pengangkutan. 4. Keahlian keusahawanan. Faktor produksi ini terbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi. Para pengusaha akan memerlukan kegiatan faktor produksi yang lain, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Keahlian keusahawanan meliputi kemahirannya mengorganisasi berbagai sumber atau faktor produksi tersebut secara efektif dan efisien, sehingga usahanya berhasil dan berkembang, serta dapat menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. Keterbatasan kemampuan memproduksi. Di dalam masyarakat, faktor-faktor produksi yang tersedia relatif terbatas jumlahnya. Kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa adalah jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat tersebut. Di negara-negara miskin seperti India, keadaan ketidakseimbangan ini lebih nyata terlihat. Hasil pertanian yang mereka produksi adalah lebih rendah daripada yang dibutuhkan penduduknya. Peranan sektor industri. Peranan sektor industri relatif kecil dan kemampuan sektor itu memproduksi juga lebih rendah daripada jumlah hasil-hasil industri yang dibutuhkan penduduk India. Di negara-negara maju yang merupakan negara-negara relatif kaya juga didapati masalah kekurangan tersebut. Di Amerika Serikat masih dihadapi masalah kekurangan perumahan, dan ini dapat dilihat dari orang-orang yang tinggal di rumah yang kurang memadai atau orang-orang yang tidak mempunyai rumah. Selain itu, tidak semua orang Amerika yang ingin mempunyai mobil dapat memenuhi keinginan tersebut. Kedua, contoh itu menunjukkan bahwa masalah kekurangan juga dihadapi oleh masyarakat yang mempunyai taraf kemakmuran yang relatif tinggi. Membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Karena individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhannya tidak bisa mendapat semua yang mereka inginkan, maka mereka harus membuat pilihan. Pada setiap kegiatannya, mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang telah dibuat dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan memproduksi maupun mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa. Setiap pelaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan. Tujuannya adalah agar sumber daya yang tersedia akan digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kesejahteraan yang paling maksimum
kepada individu dan masyarakat. Dah dulu ya, besok lagi.